Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Metiswan. Kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal jarak dari titik ke bidang pada kubus. Yang dimaksud dengan jarak dari titik ke bidang, kita misalkan ada titik A, kemudian ada bidang alfa. Tarik garis dari titik A sehingga menembus bidang alfa tegak lurus. Kita misalkan di sini titik tembusnya adalah A aksen. A aksen itu adalah proyeksi ortogonal titik A pada bidang alfa. Ya. Nah, kemudian kita lihat di sini, jarak dari titik A ke bidang itu adalah seperti ini. Panjang dari titik A ke A aksen, panjang ruas garisnya. Jadi di sini jarak dari titik A terhadap bidang alfa adalah panjang A aksen atau panjang garis dari A ke proyeksi ortogonal pada bidang alfa. Contoh nomor 1. Panjang rusuk kubus ABCDEFGH adalah 6 cm. Jarak titik E ke bidang DCGH berapa? Nah, kita misalkan dulu gambar kubus seperti ini. Panjang rusuknya adalah 6 cm. Jarak dari titik E ke bidang DCGH yang ini. Tarik garis dari titik E sehingga menembus atau memotong bidang DCGH tegak lurus. Maka garis tersebut adalah garis EH. Maka jarak dari titik E ke bidang DCGH diwakili oleh panjang EH. Panjang EH di sini adalah panjang rusuk yaitu 6 cm. Nomor B, jarak titik E ke bidang BDHF. E ke bidang BDHF. Tarik garis sehingga tegak lurus terhadap bidang BDHF dari titik E. Kalau ditarik garis tegak lurus berarti diagonal bidang, ya. Karena HF itu tegak lurus dengan EG. Di sini ini adalah persegi ya, EFGH, maka diagonal bidangnya akan berpotongan tegak lurus. Titik potongnya kita anggap ini adalah titik M. Maka garis EM itu tegak lurus pada DBFH ya atau BDHF ya. Maka jarak dari titik E ke bidang BDHF diwakili oleh panjang garis EM, di mana panjang garis EM adalah setengah dari EG ya, setengah dari diagonal bidang. EG adalah A akar 2, di mana A-nya adalah rusuk, jadi 6 akar 2. Sehingga EM sama dengan setengah dari 6 akar 2, yaitu 3 akar 2. Nomor 2, panjang rusuk kubus ABCDEFGH adalah 6 cm. Jarak titik C ke bidang BDG berapa? Ya? Di sini titik C-nya, kemudian ini bidang BDG-nya. Nah, yang dimaksud dengan jarak dari titik C ke bidang BDG berarti kita gambarkan garis yang tegak lurus pada bidang BDG melalui titik C. Garisnya adalah CE. Ya. Kemudian untuk membantu mencari titik tembusnya yaitu dengan cara tarik garis AC sehingga berpotongan dengan DB, kemudian tarik garis G ke perpotongan garis AC dan DB, kita misalkan di sini titik N. Maka garis GN akan memotong EC di titik ini, namanya titik P. Nah, titik P ini adalah titik tembus dari garis EC pada bidang BDG dan tegak lurus ya. Untuk menentukan jarak dari titik C ke bidang BDG, artinya sama saja dengan mencari panjang garis PC. Cara mencarinya kita fokuskan sekarang ke segitiga GNC. Kita pindahkan segitiganya di sini. Ini adalah segitiga siku-siku di C, ya. Berarti jarak dari titik C ke bidang BDG adalah panjang CP. Berarti garis CP-nya seperti ini. Ya, kita hitung panjang garis CP di sini, tapi sebelumnya kita tentukan dulu panjang masing-masing dari sisi segitiga siku-siku ini. Panjang GC itu adalah rusuk ya, rusuk kubus itu adalah 6 cm, berarti 6 cm. Kemudian panjang NC itu setengah dari diagonal bidang, setengah dari AC. AC adalah 6 akar 3, berarti NC adalah AC adalah 6 akar 2 ya. Berarti NC adalah 3 akar 2.
cari GN-nya dengan bantuan rumus Pythagoras ya. GN kuadrat sama dengan NC kuadrat tambah GC kuadrat, berarti seperti ini, tinggal substitusikan, hasilnya adalah akar 54 ya. Sederhanakan, akar 54 itu adalah 3 akar 6. Jadi GN adalah 3 akar 6 ya. Kita hitung panjang PC dengan bantuan rumus luas segitiga GCN. Menghitung ruas segitiga GCN dengan bantuan rumus setengah alas kali tinggi. Untuk ruas kiri kita pakai alasnya adalah GN yang ini. Maka tingginya adalah PC karena tinggi itu adalah garis yang tegak lurus alas ya. Kemudian yang ruas kanannya adalah kita ambil alasnya adalah NC. Nah ini. Maka tingginya adalah GC yang tegak lurus. Kita hitung PC, karena tujuannya mencari PC. Maka PC itu sama dengan NC kali GC per GN pindah ruas, jadi per GN. Ya. Nah, substitusikan. PC-nya adalah 3 akar 2, GC-nya adalah 6. Kemudian GN-nya adalah 3 akar 6. Ini. Hitung. Didapat seperti ini. Akar 2 per akar 6, akar 2 kali 6 per akar 6. Kemudian rasionalkan penyebutnya sehingga didapat seperti ini, perkecil sehingga didapat hasilnya akar 12. Akar 12 sederhanakan menjadi 2 akar 3. Jadi panjang PC atau jarak dari titik C ke bidang BDG adalah 2 akar 3. Nah, cara cepatnya kita bantu dengan bidang ACGE. Nah, kita lihat di sini. Pindahkan bidang ACGE-nya ke sini. Kita tahu bahwa ini garis GN itu tegak lurus dengan garis EC. Ya. Kita buat sekarang garis yang sejajar garis GN dan melalui titik A. Nah, garisnya ini, ya, ini juga berarti tegak lurus. Kita misalkan ini titik Q. Kita sekarang fokus ke garis EC atau diagonal bidang ini. Nah, diagonal bidang ini ternyata ini adalah dibagi 3 menjadi 3 bagian yang sama oleh titik Q dan titik P. Nah, seperti ini. Jadi panjang EQ sama dengan panjang QP sama dengan panjang PC. Ini. Berarti ya, panjang CP sepertiganya dari panjang EC ya. Ini sepertiga dari panjang EC. Sehingga kita tahu EC adalah diagonal ruang di mana rumusnya A akar 3, A-nya 6 berarti 6 akar 3. Berarti panjang PC adalah sepertiga dari diagonal ruang atau 6 akar 3, yaitu 2 akar 3. Nah, ini cara cepatnya. Jadi jarak titik C ke bidang BDG ya, itu adalah 2 akar 3. Kita gunakan konsep ini ya, konsep ini untuk mengerjakan soal-soal berikutnya. Nah, ini nomor 3, panjang rusuk kubus ABCD adalah 6 cm. Jarak dari titik E ke bidang BDG ya. Jarak titik E ke bidang BDG. Gambarkan saja yang tadi ya, yang soal nomor 2. Hanya di sini dari titik E. Kalau tadi dari titik C ke bidang BDG, sekarang dari titik C ke bidang BDG. Kita tahu tadi sudah dibahas ya. Nah, dari E ke bidang BDG berarti sama saja dengan jarak dari E ke titik P. Dari E ke titik P. Berarti karena kita sudah tahu ya bahwa EC adalah diagonal bidang, kemudian EQ sama dengan QP sama dengan PC, berarti EP adalah 2/3 dari panjang EC. EC-nya adalah 6 akar 3, kita kalikan sehingga hasilnya adalah 4 akar 3. Jadi jarak dari titik E ke bidang BDG adalah 4 akar 3. Lebih mudah kan ya? Nomor 4, panjang rusuk kubus ABCDEFGH adalah 6 cm, maka jarak dari titik A ke BDG adalah, nah kita lihat, titik A di sini, BDG di sini. Kalau kita tarik garis sehingga tegak lurus BDG, tidak akan kena ke daerah yang warna biru ini, ke BDG ini. A kalau ditarik garis sehingga tegak lurus ke BDG, itu arahnya ke bawah. Berarti kita lihat di sini,
Bidang BDG kita perluas dengan cara bantuan digambarkan kubusnya di bawah dengan ukuran yang sama, kemudian kita perluas bidang BDG-nya sehingga menjadi bidang DGBT gitu ya. Nah, di sini bidang BDG itu sama saja dengan bidang yang ini karena diperluas ini ya. Maka jarak dari titik A ke bidang BDG itu sama dengan jarak dari titik A ke bidang BGDT gitu ya, yang ini. Caranya bagaimana? Ya tarik garis sehingga tegak lurus bidang ini ya. Tarik garis dari titik A sehingga tegak lurus ke bidang yang biru ini. Ya berarti sama dengan soal-soal sebelumnya, berarti tarik garis dari titik A ke sini diagonal ruang ya. Diagonal ruang. Kemudian kita bantu titik tembusnya. Nah, titik tembusnya ini ya. Misalkan ini titik P. Maka jarak AP atau panjang AP adalah jarak dari titik A ke bidang BDG ya. Kemudian kita hitung dengan bantuan luas segitiga yang tadi ya, atau boleh menggunakan cara cepat ya. AS itu diagonal ruang ya, diagonal ruang, kemudian AP itu sepertiganya dari diagonal ruang. Posisi seperti ini berarti sepertiganya ya. Berarti sepertiga dari AS. Jadi sepertiga dari A akar 3. A-nya 6, berarti sepertiga dari 6 akar 3, jadi 2 akar 3. Nah, untuk selanjutnya, kalau posisi menentukan jarak seperti ini adalah sepertiganya. Sepertiga dari diagonal ruang. Jadi AP sama dengan 2 akar 3 cm. Nomor 5 masih satu tipe dengan soal-soal sebelumnya. Panjang rusuk kubus ABCDFGH pada gambar di bawah ini adalah 6 cm. Jika PQR adalah titik yang merupakan titik tengah AB, BC, dan BF, kita gambarkan dulu ya. Titik P tengah-tengah AB, titik Q tengah-tengah BC, kemudian titik R tengah-tengah BF. Nah, maka jarak dari titik B ke bidang PQR adalah berapa? Nah, untuk mudahnya kita gambarkan dulu di sini. Kubus kecil. Kubus kecil ini sehingga posisi bidang PQR terlihat seperti ini. Jadi, kita mencari jarak dari titik B ke bidang PQR. Caranya, tarik garis dari titik B sehingga melalui titik S atau di sini namanya diagonal ruang kubus kecil. Ya, maka tinggal kita tentukan titik tembus dari B garis BS ke bidang PQR ya, PQR di sini. Nah, kita perhatikan kubus yang kecil, kita bantu dengan garis-garis ini sehingga kita bisa menentukan titik tembusnya ya. Di sini panjangnya 3 cm karena PQR tengah-tengah rusuk, berarti setengah dari panjang rusuk PB 3. Jadi di sini rusuk kubus kecil itu 3 cm ya, setengahnya dari 6. Jarak dari titik B ke PQR itu berarti bisa kita hitung dengan bantuan cara cepat yang sebelumnya ya. Nah, kita lihat di sini. Jarak B ke PQR pada kubus kecil kita lihat sama dengan jarak dari titik B ke titik T atau panjang garis BT ya. Nah, seperti ini. Kita hitung BT. BT itu sepertiga dari BS. Ya. Posisi bidang seperti ini berarti sepertiganya. Sepertiga dari panjang BS. Ya. BS adalah diagonal ruang pada kubus kecil. Berarti sepertiga dari A akar 3. Ya. A-nya berapa? A-nya 3 cm. Ya. Bukan 6 cm tapi 3 cm karena kubus yang kecil. Berarti panjang BT adalah sepertiga kali 3 akar 3 adalah akar 3 cm. Jadi jarak titik B ke bidang PQR adalah diwakili oleh panjang BT, di mana panjangnya adalah akar 3
cm. Nah, ini untuk latihan soal silahkan dikerjakan sendiri dengan melihat contoh-contoh soal yang sudah dibahas sebelumnya. Selamat mengerjakan, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.